hundreds of men as well. Tahanan di sini belum mendapatkan vonis ya, jadi kami berasumsi bahwa tingkat kecemasannya lebih tinggi dibandingkan narapidana. Bahwa kasus narkoba itu adalah biasanya vonisnya lama, vonisnya bertahun-tahun. Perkenalkan, saya Era Lovistiawati. Saya Dinda Putri Mahendra. saya Sabda, mahasiswa Magister Profesi Psikologi Dari kampus Universitas Persada Indonesia YAI. Tujuan saya datang ke rutan ini yaitu ingin melakukan penelitian. Menjalankan salah satu tugas Magister Profesi Klinis kami yaitu mengambil kasus neurotik atau kecemasan. Untuk pelayanan di rutan sendiri sih baik, dan pengurusan izinnya juga jelas ya, step-step yang harus kita lakuin apa, ngurus-ngurus suratnya kemana dulu, kayak gitu. Prosedurnya jelas dan lumayan cepet juga sih, kayak gitu. Welcome juga semua pegawai di rutan ke kita. mulai dari kayak administrasi, terus kayak keramahan pegawai terhadap kita juga alhamdulillah responnya positif. Terus juga kayak misalkan kami nggak dibebaskan sih, cuman kami diberi kesempatan untuk memilih klien tahanannya sesuai dengan kriteria yang kami cari gitu. Pelayanan di rutan dari awal kita mengurus surat itu dari Kanwil terus masuk ke rutan ini baik. Kita disambut baik oleh rutan, disambut baik juga oleh pekerja, pegawai di sini. Terus dan prosesnya termasuk cepat juga, nggak bertele-tele, jadi semuanya suportif dan komunikatif. Oke. Klien yang kami ambil itu yaitu tahanan kasus narkoba, karena menurut persepsi kami bahwa kasus narkoba itu adalah biasanya vonisnya lama, vonisnya bertahun-tahun gitu kan. Terus Tahanan di sini belum mendapatkan vonis ya, jadi kami berasumsi bahwa tingkat kecemasannya lebih tinggi dibandingkan narapidana. dari situ akan kita teliti dari kecemasan tersebut. Seseorang itu bisa melarikan diri ke narkoba itu karena awalnya mungkin dia coba-coba ya, karena dia tidak mendapatkan kebahagiaan di rumah, di keluarganya. Keluarga adalah yang paling utama. Jadi dia tidak mendapatkan perhatian dan kebahagiaan di keluarga, maka dia mencari pelarian tempat yang menerima dia gitu kan. Jadi otomatis pemicu seseorang lari ke narkoba itu yaitu ingin mencari kebahagiaan, ingin mencari perhatian, terus ingin mencoba hal baru. Tergantung dari orangnya, ada yang dari faktor lingkungan, ada yang dari faktor tempat kerja, dari faktor keluarga gitu. Tergantung dari permasalahan individu itu masing-masing. mungkin ada individu yang menggunakan narkoba karena emang lingkungannya atau karena tekanan di tempat kerjanya, beban kerja, atau dari mungkin lari dari masalah keluarga dan sebagainya. Setiap orangnya pasti beda-beda sih menggunakan narkoba, tapi pasti lingkungan sekitar itu sangat berpengaruh. Pas pertama kali datang kan kita juga observasi dulu ya. Jadi waktu itu kita masuk ke dalam ke ruangan kayak yang aula gitu kan.
nggak tahu saya nama ruangannya apa, pokoknya jadi itu kan semua tahanan semua. Ya kaget sih, sedikit kaget karena kan semua situ tahanan ya, tahanan dimana yang kalau misalkan orang tahu kalau misalkan tahanan kan mereka melanggar norma, terus kayak langsung ketemu orang yang melanggar norma banyak dan kita masuk sebagai perempuan, agak sedikit takut sih. Rasa takut pasti ya, itu naluriah, itu alamiah, karena yang kita tahu adalah bahwa kita masuk ke ruang lingkup orang atau kelompok yang abnormal, yang melanggar norma. Jadi otomatis kita takut dong gitu kan, karena kasusnya banyak, ada kasus kriminal, ada kasus narkoba dan lain-lain gitu kan. Ya udah dihadapi aja, sama-sama manusia gitu, nggak untuk berburuk sangka aja sih. Kalau kesulitan mungkin tergantung kitanya ya, gimana kita cara mendekatkan diri kepada tahanannya, cara kita membuat mereka terbuka, itu kan kita sebagai calon psikolog harus punya trik tersendiri supaya mereka terbuka. Jadi gimana ya, mungkin untuk pertemuan pertama kita harus membangun rapor dengan baik agar pertemuan selanjutnya mereka bisa terbuka gitu, cerita semuanya ke kita. Pasti mereka itu ngerasa ada tembok pembatas gitu, jadi nggak mungkin dalam sehari atau 2 hari, sekali atau 2 kali pertemuan mereka bisa terbuka dengan santainya kepada kita. Jadi yang penting kita pintar-pintar membangun raport aja. Bagaimana trik kita sebagai calon psikolog untuk mendekatkan diri kepada klien, untuk membangun raport sehingga klien percaya kepada kita, sehingga dia terbuka kepada kita untuk menceritakan masalah-masalah yang ia rasakan saat itu. Untuk keluarga itu ya disupport, diberikan kebahagiaan, diperhatikan, didukung, dicari ya skillnya dia. Jadi kan otomatis kalau seseorang yang sudah pernah masuk ke lapas atau ke rutan, itu berarti dia kan ada blacklist di lingkungan gitu kan. Jadi better dia diberikan skillnya digali untuk dia lebih melakukan kegiatan yang positif yang bisa membuat dia jauh dari lingkungan-lingkungan sebelumnya. Karena kan setiap orang ada momennya untuk berubah. Mungkin dengan kita support mereka juga akan bisa berubah lebih baik gitu. Terus juga kita selain support, kita juga kayak membantu untuk mengembangkan kemampuannya. Jadi didukung disupport aja untuk keluarga, dan kalau untuk masyarakat ya mereka jangan dipandang buruk lah, karena kan setiap orang pernah melakukan kesalahan gitu kan, dan mereka berhak untuk hidup lebih baik, mereka bisa juga berubah gitu. Ya itu aja sih. Terima kasih. Semoga para karyawan, para WBP bisa selalu berpikir positif, tidak negatif, dan kesehatan mental itu penting.